Halo, apa kabar? Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Ibu Eri. Halo, Ibu Eri dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 7. Nah, hari ini kita memasuki tema yang terakhir di bab kedua, yaitu dengan tema mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Semoga hari ini tetap semangat. Harus dong ya, harus tetap semangat. Kenapa Ibu katakan harus tetap semangat? Seperti yang sudah berulang kali Ibu katakan bahwa kalian adalah orang yang beruntung yang bisa mengikuti pembelajaran online. Oleh sebab itu, gunakan waktu Anda dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke materi, kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Kita mohon bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat dan cinta-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami semua anak-anak-Mu, Engkau selalu berikan kesehatan dan akan memulai aktivitas kami. Kami mohon bimbinglah kami selalu, berkatilah setiap kegiatan kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Semoga yang kami pelajari hari ini dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki ke materi. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, kita sebagai perempuan dan laki-laki dituntut bagaimana semestinya mengembangkan diri dengan lebih baik lagi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, ada 3 kriteria yang dilihat ya dalam masyarakat, yaitu yang pertama untuk para perempuan adalah kecantikan, kecerdasan, dan perilaku. Nah, sedangkan bagi laki-laki yang dilihat juga adalah ketampanan, kecerdasan, perilaku. Namun kecenderungannya orang menafsirkan atau memiliki pandangan masing-masing tentang cantik dan tampan. Apa itu tampan? Apa itu cantik? Banyak orang yang menganggap seorang yang bisa dikatakan cantik itu kalau dia berkulit putih, berwajah cantik, berwajah mulus dan sebagainya ya. Nah, kalau laki-laki biasanya diidentik kalau dia tampan dari segi wajahnya, badannya yang atletis dan sebagainya. Nah, jadi orang mengukur seseorang itu layak disebut tampan, layak disebut cantik, yaitu dari segi fisiknya. Nah, itu yang menjadi ciri identitas orang menganggap yang mana yang bisa dikatakan cantik dan yang mana yang bisa dikatakan tampan. Nah, kecenderungan ini akan membuat mereka juga memberi perhatian pada perkembangan fisiknya, tetapi mengabaikan aspek kecerdasan dan perilaku. Jadi kecerdasan dan perilakunya itu nomor 2 dan nomor 3. Orang tidak akan melihat itu, yang pasti orang melihat dari segi fisiknya, wajahnya, apakah dia layak disebut cantik dan juga tampan. Apabila seseorang mengabaikan kriteria perilaku dan juga kecerdasan di dalam hidupnya, niscaya maka mereka akan bisa terjerumus oleh hal-hal yang bersifat negatif,
Contohnya, mereka ketika seseorang tidak memandang kecerdasan, mereka tidak mau lagi yang namanya bersekolah, belajar, dan juga mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, apabila lagi mereka misalnya mengabaikan aspek perilaku, mereka tidak akan lagi memiliki sikap dan perilaku yang baik. Nah, mereka akan terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif seperti misalnya merusak diri dengan minum minuman keras, merokok, narkoba, perkelahian, ataupun tawuran. Serta mereka tidak akan bisa menghargai kaum tua ya. Nah, mereka tidak ada lagi rasa hormat mereka, sopan santun mereka, dan menghargai satu sama lain. Nah, itu apabila kriteria perilaku dan kecerdasan tadi disepelekan. Namun, yang paling penting yang dilihat adalah sikap dari perilaku dan juga yang diutamakan adalah kriteria dari kecerdasan. Nah, masalah wajah, entah dia cantik, entah dia tampan, itu menjadi nomor terakhir dari 3 kriteria tadi. Nah, seharusnya orang lebih sadar dan peka melihat dari perilaku dan juga kecerdasan yang dia miliki. Nah, itulah yang menjadi penilaian apakah dia disebut dengan cantik atau juga disebut dengan tampan. Sebagai citra Allah, manusia diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, setiap manusia dipanggil untuk mengembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki sejati. Menjadi manusia yang sempurna sebagaimana Bapa sempurna adanya. Nah, jadi kita harus menunjukkan bagaimana perilaku layaknya disebut perempuan dan bagaimana perilaku layaknya disebut laki-laki, yaitu cipta Allah yang sempurna adanya. Karena Allah menciptakan kita dengan sempurna, dengan memberikan keistimewaan masing-masing setiap manusia. Oleh sebab itu, kembangkanlah dirimu menjadi bagaimana perempuan sejati dan juga bagaimana laki-laki sejati. Nah, perempuan dipanggil untuk berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Demikian halnya seorang laki-laki juga dipanggil untuk berkembang diri sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Dengan kata lain, seorang perempuan harus berkembang menjadi perempuan sejati, sedangkan laki-laki ia harus berkembang menjadi laki-laki sejati. Nah, seorang perempuan akan menjadi perempuan sejati dan seorang laki-laki akan menjadi laki-laki sejati ketika dirinya sungguh menjadi tanda kehadiran kasih Allah. Nah, kita akan dikatakan sebagai perempuan atau laki-laki sejati apabila kita menunjukkan sikap kita sebagaimananya Allah hadir di dalam hidup kita. Contohnya seperti apa? Dengan berperilaku baik, tolong menolong, sopan, dan sebagainya. Jadi kita menunjukkan bahwa kita ini, oh ternyata benar, Ibu Eri dan kalian semua siswa-siswi kelas 7 adalah citra Allah. Allah hadir dalam diri Ibu Eri dan siswa-siswi kelas 7. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Desi Ramadhani bertolak dari Kitab Kejadian bab 1 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa tubuh perempuan dan tubuh laki-laki memang berbeda. Namun keduanya sebagai Theos Logos atau sabda Allah yang tampak. Jadi sejak awal mula Allah menghendaki tubuh manusia menjadi sarana untuk mengasihi, serta manusia mampu memancarkan citra kekuatan dan kasih Allah itu sendiri. Selain itu juga bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada umat di Korintus yang terdapat dalam 1 Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20, yakni bahwa tempat Roh Kudus Allah hadir dan berkarya dalam diri manusia. Maka kita tidak hanya perlu menghormati tubuh kita,
melainkan merawatnya dan menggunakan tubuh kita sesuai dan demi kemuliaan Allah sendiri. Jadi dengan demikian, mengembangkan tubuh tidak hanya menyentuh aspek fisik saja, melainkan juga aspek spiritual rohaniah, sehingga akan memperkembangkan kepribadian kita termasuk dalam hal perilaku. Jadi kita tidak hanya merawat fisik kita saja, tetapi jasmani kita juga dirawat, dipupuk imannya, yaitu dengan apa? Dengan rajin berdoa, selalu peduli terhadap sesama, tolong menolong, saling bekerja sama, juga pergi ibadat, misa. Itu bagaimana cara kita memupuk jiwa jasmani atau rohani kita juga. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembangkanlah dirimu bagaimana layaknya perempuan dan bagaimana layaknya laki-laki, tanpa perlu kamu mengubah dirimu yang laki-laki misalnya menjadi perempuan, yang perempuan juga menjadi laki-laki. Tidak perlu seperti itu, tetapi syukuri yang ada pada dirimu, kembangkanlah yang ada pada dirimu, gunakanlah apa yang ada pada dirimu tanpa kamu harus mengubahnya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kesempurnaan pada dirimu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi jangan mengotori atau merusak ciptaan Allah yang sempurna. Nah, untuk itu anak-anak yang terkasih, mulai hari ini hargailah diri Anda dan orang lain, karena Tuhan itu sangat menyayangi Anda dan semua ciptaannya. Jadi tidak perlu iri terhadap orang lain, syukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada dirimu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin cukup sekian dulu materi yang disampaikan oleh Ibu Eri dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 7 kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah iman pengetahuan kita dan semakin mencintai Tuhan Yesus. Tetap semangat, belajar, berdoa, dan tetap jaga kesehatan. Semoga materi hari ini berguna, dan sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu telah mengakhiri pembelajaran kami. Semoga segala sesuatu yang telah disampaikan kepada kami berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, bye. Terima kasih. Sampai jumpa.